Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidna Nabi, Sidi Muhammad Amin Kutbi Habibi Nabi. Salli wa salim daiman ala Ahmada. Salli wa salim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita merenung sejenak, mengikirkan, bertafakur. Kita ini siapa? Kita ini di mana? Kita ini mau kemana? Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan kembali kepada Allah. Apa? Yaitu meninggal dunia. Karena mati itu adalah hak. Al-mautu babun an-nasu dakhilun. Mati itu adalah pintu. Setiap manusia, semua manusia akan masuk ke pintu itu. Akan mati semua. Siapapun itu. RT mati. RW mati, kepala desa mati, camat mati, bupati mati, menteri mati, gubernur mati, presiden mati, semua mati. Kita ini semua mati. Itu harus dipikirkan. Selamatkah kita setelah meninggal dunia? Jadi mati itu bukan suatu kehidupan yang terakhir, bukan. Justru itu adalah awal daripada kehidupan alam bako yang tidak akan ketemu dengan mati lagi. Di dunia kita perlu kesenangan, di akhirat harus lebih perlu kesenangan. Kenapa? Karena kehidupan di akhirat adalah tanpa akhir selama-lamanya. Subhanallah. Sedangkan kehinaan, siksaan, penderitaan, kesengsaraan di akhirat disaksikan, diketahui oleh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Semenjak umat Nabi Adam sampai umat Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, seluruh umat yang menyaksikan keadaan kita. Ya, dosa kita misalkan dosa zina lah, dosa terhadap orang tua lah, dosa nipu lah, dosa maling lah, dosa korupsi lah, dosa apapun dosa. Dosa perselingkuhan, dosa perzinahan, dosa perjudian. Nanti siksaannya akan diketahui oleh orang. Persidangan kita pun nanti di hadapan Allah akan diketahui oleh semua orang. Semua orang siapa? Orang semenjak dari Nabi Adam dulu. Sampai Nabi kita. Umat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bandingkan kesengsaraan, kehinaan dunia, ya paling kita sekampung, sedesa, atau sekecamatan. Kalau orang yang terkenal ya mungkin sekabupaten. Atau yang terkenal sekali ya mungkin seprovinsi. Mungkin senegara. Yang sangat terkenal sekali mungkin sedunia mungkin. Tapi tidak akan lebih dari itu. Tapi kalau kita punya dosa kepada Allah, kita menjadi ahli jahat atau menjadi ahli neraka,
kehinaan, kesengsaraan kita dikatakan oleh semua orang. Dari sejak zaman dahulu. Umat-umat. Begitu juga kalau kita menjadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang dicintai Allah, ahli ibadah. Kita tenar itu bukan hanya di desa, hanya di kampung, hanya di kabupaten, hanya di satu negara. Bahkan sampai ke langit terkenal nama kita. Geger gempar ahli langit. Nama kita disebut-sebut kalau kita memang dekat kepada Allah. Orang yang selalu senang, gemar beribadah kepada Allah. Banyak amalan-amalan yang menggemparkan ahli langit. Subhanallah. Oleh karena itu, kejarlah kesenangan dunia, tapi jangan kesampingkan, jangan lupakan kesenangan akhirat. Karena kesenangan akhirat itu adalah abadal abidin, selama-lamanya. Insya Allah. Di sini insya Allah Al-Fakir mohon izin kepada ikhwan, akhwat, saudara-saudara Al-Fakir. Insya Allah di sini Al-Fakir mau mengijazakan satu kalimat yang mana ini adalah kalimat sangat luar biasa untuk kesuksesan kita supaya hidup kita bisa kaya raya, aman, nyaman, tentram, disegani, ditakuti, dihormati, dan dimuliakan oleh semua orang. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, yaitu pengijazahan itu, kita bacakan satu hadis Nabi. Ini harus menjadi satu anekdot atau pegangan hidup kita untuk kita bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhuyi'atil amanah fastadiri sya'ah." Idza dhuyi'atil amanah fastadiri sya'ah. Jadi tatkala amanat itu disia-siakan, tidak diperdulikan, tidak diperhatikan, maka fastadiri sya'ah, maka tunggulah kehancurannya. Jadi amanat itu harus kita pegang. Kalau tidak dipegang, maka tunggulah kehancuran. Ya, makanya banyak kehancuran kita di muka bumi ini. Karena amanah yang tidak diperhatikan, disepelekan. Sehingga Rasulullah menanya, qala kaifa uda'ituhu? Kaifa idha'atuhu? Ya Rasulullah. Qala Rasulullah menjawab, idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadri sa'ah. Jadi itu Rasulullah kan bersabda atau berkata, ya, didengar oleh para sahabat. Jadi apabila amanat itu tidak diestukan, tidak diperhatikan, dihianati, maka tunggulah akan hancur. Maka Rasulullah berbicara begitu, sahabat bertanya, seperti apa menyia-nyiakan amanah itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza usnidal amru ila ghairi ahli fantadiri sa'ah. Jadi apabila sesuatu perkara itu dipasrahkan, diwakilkan, ditugaskan kepada memang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Makanya disinilah kita harus menyadari, ya kalau misalkan kita memang bukan ahli di dalam hal itu, ya kita jangan coba-coba untuk bekerja, untuk melakukan. Karena kalau kita bukan ahlinya, ya tunggulah kehancuran. Banyak sekarang kan, banyak sekarang, ya bukan sekarang aja, dari dulu. Jadi kadang-kadang bukan ahli agama berbicara tentang agama, ya akhirnya gemparlah dunia bangsa hanya dari kata-kata. Karena dia tidak salah, tidak. Tujuan dia pasti benar. Ya cuma dia bukan ahli, ya makanya akhirnya gegerlah gitu. Karena memang dia bukan ahli. Tujuannya benar, tapi cara berbicaranya kurang pas. Karena dia bukan ahli. Jadi udah Al-Fakir tadi katakan, setiap kita yang mempunyai atau dikasih oleh Allah satu keahlian, ya kita
fokuslah kita di dalam keahlian kita. Ya kalau kita misalkan ahli agama, ya kita operasi, bergerak di bidang agama. Kalau kita ahli di dalam keamanan, ya kita fokus di dalam keamanan. Karena Allah memberi ilmu bekal yang sempurna di dalam keahlian kita. Misal kita ahlinya membuat rumah, membangun rumah, merencanakan pembangunan sebagai macam cara-cara itu, material segala macamnya, ya bergeraklah di bidang itu. Karena Allah memberikan keahlian kepada setiap manusia, memang itu untuk menjadi kunci masuknya ke dalam surga. Jadi kita masuk ke surga itu ya bukan karena ngaji aja terus, nggak kemana-mana, bukan. Jadi apapun yang berikan kepada kita oleh Allah, itu menjadi kunci masuknya kita ke dalam surga. Ya, seperti para pejabat, ya dengan tanda tangannya itulah bisa dia masuk ke dalam surga. Tanda tangan apa? Ya misalkan tanda tangan kebaikan lah. Ada pembangunan pesantren, pembangunan masjid, dan pengajian dan sebagainya lah yang bernilaikan ibadah. Yang butuh dengan tanda tangan para penguasa, terus penguasa bertanda tangan seperti kepala desa, camat, dan sebagainya. Itulah tanda tangan menjadi suatu tiket untuk masuk ke surga. Dan seterusnya, petani lah, terus pembangunan, ya ahli bangunan lah, ya itulah. Jadi setiap keahlian kita itulah pemberian Allah kepada kita. Ya utamanya untuk mencari rezeki, dan dampaknya daripada itu pun adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Jadi kita di hadapan Allah semua sama, tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah hanya ketakwaanlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang hina dina tidak berpangkat, hina dina tidak berharta, hina dina tidak punya apa-apa, tapi kalau memang dia taat, dia takwa, dia dekat kepada Allah, itulah orang yang mulia. Tapi walaupun kita, jabatan kita tinggi, kedudukan kita di masyarakat, segala harta kita banyak, tapi kalau kita jauh dari Allah, durhaka daripada Allah, maka tetap itu tidak mulia. Itu orang hina nanti di akhirat. Subhanallah. Marilah kita ke acara inti, itu pengijazahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis dulu hadratnya, la hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa la hadrati jamil anbiya'i wal mursalin, wa khususan hadratin Nabi Allah hadir, wa khususan hadratin Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam. Syai'ulillahumul Fatihah. Wa la hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala fil masriq wal maghrib, khususan hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhi sunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syabdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami' ulama illahi ta'ala fil masriq wal maghrib, wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Said Asdami wa Afghanistan, wa khususan hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza, wa khususan hadrati Abi Wami, wa hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati ala ya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Kita sudah maklum, sudah mafhum, setiap kita mengatakan Al-Fatihah kita harus baca surah Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus sekarang apa yang diwirid? Yang diwiridnya ini. Pertama kita baca ayat kursi 170. Bismillahnya satu kali dari awal. Pertama satu kali bismillah, terus baca ayat kursi. Yang keduanya tidak usah bismillah lagi. Jadi cukup baca bismillah pertama satu kali. Nanti udah dapat 170, terus kita baca doa ini atau ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al li burhana yurithuni amana wa anisni bika ala kulli matlub washibni bi'auni inayatika fi naili kulli marghub ya qadir ya jalil ya qahir ya azim ya nasir kataballahu la aglibana ana wa rusuli inallaha qawiyyun aziz. Tuh, baca itu satu kali, terus dibaca Asmaul Husna yang 4 macam, yaitu ya kafi, ya ghani, ya fatah, ya rozak, itu dibacanya 3000. Jadi
Ayat kursi 170. Pertama hadarat 1 kali, ayat kursi 170. Terus ayat Allahumma ja'ali burhana tadi sampai akhir 1 kali. Terus ya kafi ya ghani ya fatah ya rajak 3000. Ini dawam. Kapan dibacanya? Ya utamanya habis tahajud. Nomor keduanya habis sholat duha. Kalau ini kita rutin amalkan, kita kerjakan, insya Allah tidak akan kekurangan uang. Insya Allah ini Al-Fakir sudah kerjakan. Insya Allah rezeki yang tidak diduga datang, yang kita tidak duga. Yang diduga kita datang, apalagi yang tidak duga pun insya Allah alhamdulillah datang. Ini untuk di area ahli hikmah, ya kita tidak lepas daripada puasa. Puasain dulu. Puasa ini kita berapa hari? 5 hari. Puasa 5 hari. Terus di wiridnya habis tahajud. Terus habis tahajud, habis duha boleh. Nanti kalau setelah beres puasa, ya kita tinggal dawam wiridnya aja. Nggak usah puasa. Itu cobalah buktikan. Buktikan kedahsyatan keampuhannya, subhanallah. Kita tidak akan kekurangan yang namanya uang, makanan, insya Allah. Rezeki kita benar-benar banyak gitu dari segala penjuru datang. Dan kita dihormati, disegani oleh semua orang. Hidup kita dimuliakan orang. Inilah Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang mendengar, yang mengikuti, yang menemukan suara Al-Fakir. Al-Fakir ijazahkan ridha lillahi ta'ala. Tafadhol. Silahkan amalkan. Insya Allah mustajabah. Karena ini adalah sudah tajribah. Dan Al-Fakir ingatkan untuk benar-benar kita ada di prosedur pengijazahan supaya amalan kita benar-benar makbul. Yang mengambil ini aurat silahkan ucapkan qabilatu, dan yang belum subscribe, klik, komen, dan share. Bagikan kepada saudara, andai tolan, teman, keluarga yang membutuhkan aurat ini, amalan ini, ilmu ini. Tafadhol. Karena Al-Fakir dijajakan untuk semua. Insya Allah amalan kita membangkitkan ini suara, ini video, insya Allah menjadi amal baik dan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang Al-Fakir bisa persembahkan, bisa aturkan, semoga bermanfaat. Al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.